Perkenalkan, nama saya Jessica Veronica, saya dari 12 PKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan pemasangan tower dan instalasi konfigurasi jaringan internet point-to-point atau PTP dan wireless. Gambar kerja. Di sini ada beberapa gambar kerja, yaitu dari server yang menggunakan mikrotik yang sudah terhubung ke internet, yang diambil dari bawah terus naik, dari sini terus naik ke atas menggunakan kabel STP outdoor, dan di atas nanti ada radio LHG. Di sini nanti ada radio LHG sebagai pengirim atau transmitter. Kemudian dari sini akan dipancarkan ke penerima. Nanti dari penerima atau receiver itu akan turun menggunakan kabel ke mikrotik. Dan dari sini atau receiver itu akan turun menggunakan kabel ke mikrotik. Port 1 di sini berfungsi sebagai distribusi dari penerima, kemudian port 2 dan port 3 atau itu bridge. Untuk access point yang dimaksud dengan bridge adalah port 2 dan 3 digabung menjadi satu IP. Access point 1 dan 2 sumber IP sama. Access point 1 dan access point 2 sumber IP-nya sama dari port 1 dan port 2 yang dinamakan bridge. Yang kedua adalah menentukan tempat tower. Cara menentukan tempat tower, pertama-tama kita akan survei ke lapangan untuk melihat kondisi lapangan dan menentukan titik tower dengan cara memfikirkan jarak tower ke spander. Biasanya digunakan 1:3 dari panjang tower. Setelah itu kita menentukan titik koordinat tower yang menggunakan aplikasi Google Maps atau Polaris. Yang ketiga yaitu mengukur titik koordinat. Langkah-langkahnya yaitu ada dua aplikasi yang digunakan, yaitu Polaris atau Google Maps. Langkah-langkah pertama-tama kita akan ke lapangan tempat kedua tower yang akan dipasang, transmitter dan receiver. Buka aplikasi Google Maps atau Polaris, lalu tekan menu Maps dan pilih Current Position. Buka aplikasi Google Maps atau Polaris, lalu tekan menu Maps dan pilih Current Position. Pada Out Center di on-kan, setelah itu akan muncul titik koordinatnya. Seperti gambar yang sudah dibuat di sini, yaitu yang keempat yaitu menginput ke website yang telah disediakan linknya secara online. Langkah-langkah, masukkan website ke browser, lalu enter, masukkan titik koordinat pengirim pada kolom search. Setelah itu pilih pilihan point to point atau PTP. Setelah itu masukkan juga titik koordinat penerima di sampingnya. Langkah-langkah 1, maka akan muncul arah pancaran radionya, besaran bandwidth, contohnya seperti ini. Jenis perangkat radio yang digunakan yaitu LHG 5ND, muncul juga jarak tower 0,9 meter dan tinggi tower 6 meter. Yang kelima, rancangan tower. Rancangannya yaitu berikut keterangan gambar. Pipa besi ukuran baut 17 atau 19 untuk menyambung tower. Ini adalah pipa besi ukuran 17 atau 19. Yang kedua, plat untuk dudukan sambungan tower. Yang dimaksud dengan plat dudukan sambungan tower yang dimaksud dengan dudukan. Yang ketiga, landing pijakan tangan besi 8 dengan lebar sama dengan 25 cm. Disebut dengan ini bendanya.
Yang keempat, tiang vertikal. Tiang vertikalnya ini yang disebut dengan tiang vertikal. Tiang tower yang kelima, tiang tower atau stick. Tiang tower yang dimaksud dengan ini. Yang keenam, jarak landing atau pijakan tangan. Yang keenam, jarak landing atau pijakan tangan yang dimaksud dengan ini. Jarak landingnya. Stick kedua 200 cm, yang dimaksud dengan stick kedua ini. Stick satu pondasi, yang ke-8 stick satu pondasi dimaksud dengan ini. Yang ke-9 kaki pondasi tower besi 14. Ini maksud dengan ini. Dan yang 10 adalah penahan kaki tower besi 14 ini. Yang ke-6 yaitu menghitung jumlah besi. Perhitungan besi. A, besi 12 mm. Yang pertama, tiang vertikal tower 200 cm, ukurannya 200 cm kali 3 batang dan 600 cm kali 3 stick dan berjumlah 1800 cm atau 18 meter. B, besi 14 mm. Yang pertama, kaki pondasi tower 100 cm kali 3 batang, jumlahnya menjadi 300 cm atau 3 meter. Yang kedua, penahan kaki pondasi tower, ukurannya 115 cm kali 3 batang, menjadi 345 cm atau sama juga dengan 3,45 meter. Cara mencari kaki pondasi tower menggunakan rumus Pythagoras, yaitu AB kuadrat tambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. 100 kuadrat tambah 57 kuadrat sama dengan 10.000 tambah 3.249 sama dengan ditambahkan menjadi akar 13.249 dan hasilnya menjadi 115 cm. Di sini kita akan menghitung, kita akan mencari 57 ini dapatnya dari mana. 57 ini hasil dari pembagian 200 dibagi 7 dan hasilnya 28,5. Mengapa jadi 57? Karena 28,5 adalah jarak antara pijakan satu ke pijakan tower satu ke pijakan yang kedua. Makanya ditambahkan 28,5 ditambah 28,5 menjadi 57. Jadi total semuanya menjadi 6,45 meter. Perhitungan besi 8 mm. Satu landing atau satu pijakan tangga 25 kali 3 landing berjumlah menjadi 75. Satu stick 75 cm kali 6 pijakan menjadi 450 cm. 3 stick 450 cm kali 3 stick menjadi 1350 cm dan totalnya yaitu menjadi 13,5 meter. Yang keempat yaitu besi diagonalnya. Cara mencari tiang diagonal menggunakan rumus Pythagoras juga, yaitu AB kuadrat tambah AC kuadrat sama dengan BC. 25 kuadrat 25 tambah 28,5 kuadrat. Dari mana dapatnya 28 ini? Yaitu pembagian 200 dibagi 7 dan hasilnya menjadi 28,5. Dan 25 ini dapatnya dari mana? Yaitu 25 cm datangnya dari satu gambar segitiga berukuran 75 cm. Jadi dibagi menjadi 3 sisi menjadi 25 cm. Kita lanjut, sama dengan 625 tambah 812,5. Akar dari 1437,25 sama dengan yaitu 37,9. Yang kelima adalah diagonal. Yang keenam satu stick.
Yang kelima yaitu diagonal, 1 stack 3 diagonal kali 7 space menjadi 37,9 cm. Yang ketujuh 1 stack 21 diagonal kali 37,9 cm, 21 diagonal. 21 diagonal kali 3 menjadi 63 diagonal. 1 stack kali 3 stack 23,8 meter dan 707,95 meter kali 3 stack yaitu 24 meter. 23,8 meter. Totalnya menjadi 24 meter dan subtotalnya yang sebenarnya yaitu 37,5 meter. Perhitungan besi ulir 16 mm. Besi ulir 1,5 meter kali 3 spander jumlahnya 4,5 meter. Baut span sekrup 12 mm, 1 spander kali 3 baut yang jumlahnya 3 baut dan dikalikan 3 spander kali 3 baut menjadi jumlahnya menjadi 9 baut. Yang F yaitu baut mur baja hitam. Baut mur baja hitam ukuran 19 mm, 1 sambungan kali 3 baut, 2 sambungan menjadi 2 kali 3 baut yaitu 6 baut. Perhitungan besi kawat licin menggunakan rumus Pythagoras. AB tambah AC, AB kuadrat tambah AC kuadrat sama dengan BC, sama dengan 2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 4 tambah 4 akar dari 8, hasilnya menjadi 2,8 meter. Yang kedua menggunakan rumus Pythagoras juga, AB kuadrat tambah AC kuadrat sama dengan BC. 2 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 4 tambah 16 akar dari 20 sama dengan 4,4 meter. Yang ketiga AB kuadrat tambah AC kuadrat sama dengan BC sama dengan 2 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 4 tambah 36 akar dari 40 sama dengan 6,3 meter. Jumlah ukuran kali jumlah seling 2,8 meter kali 3 seling sama dengan totalnya 8,4 meter. 4,4 meter kali 3 seling totalnya 13,2 meter. 6,3 meter kali 3 seling yaitu 18,9 meter dan totalnya menjadi 40,5 meter. Perhitungan besi pipa besi ukuran 2,5 meter, gambarnya seperti ini dan jumlah ukurnya 2 meter. Perhitungan besi pipa besi setengah milimeter, 15 cincin penghubung kali 3 cm yaitu totalnya 45 cm. Plat atau besi siku-siku 75 cm kali 6 plat yaitu 450 cm sama dengan 4,5 meter. Cat warna biru 1 kg, putih 1 kg, totalnya menjadi 2 kg. Klem U ukuran 3 mm. Klem U ukuran pipa 3, 2 klem. 7. Menghitung RAB tower. Rancangan anggaran biaya. Rancangan anggaran biaya. Namanya besi beton lapang, harganya 56.000 per batang, jumlahnya 6,3 batang menjadi 392.000. Yang kedua besi beton 12, harganya 125, 3 batang menjadi 375.000. Besi beton 14, 172.000 per batang, 1,2 batang menjadi 344.000. Besi ulir 16, harganya 228.000 per batang, 9 meter menjadi 228.000. Besi siku-siku 3x3, harganya 68.000 per batang, 9 meter menjadi 136.000. Pipa setengah, harganya 35.000 per batang, 1 meter menjadi 35.000. Pipa 2,5, 775.000 per batang, 4 meter menjadi 775.000. Klaim 10.000 per biji, 4 biji menjadi 40.000. Bautan bekel 20.000 per biji, 18 biji menjadi 360.000.
Kawat atau seling 100.000 per meter, 100.000 per 10 meter, 81 meter menjadi 900.000. Baut mur 17, 10.000 per biji, 12 biji menjadi 120.000. Cat 40.000 per kilo, 4 kilo menjadi 160.000. Upalas tower, upalas besi ulir, dan upalas besi U. Total harga menjadi 3.865.000. Menentukan perangkat jaringan. Fungsi dari LHG 5ND untuk tautan titik ke titik atau untuk digunakan sebagai CPE pada jarak yang lebih jauh dan mendukung protokol NV2 TDMA dan untuk mengcover kebutuhan PTP atau point-to-point jarak jauh. Fungsi dari mikrotik RB750R2 sebagai gateway internet lokal atau servernya. Fungsi dari kabel STV outdoor untuk menghalau gangguan elektromagnetik yang mempengaruhi internet. Fungsi dari access point WR840N untuk menghadirkan performa koneksi internet super cepat di jaringan Wi-Fi tipe N. Fungsi dari kabel UTP Dahua Cat6E untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antar perangkat jaringan itu sendiri. RJ45 adalah konektor kabel Ethernet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN, local area network, dan topologi jaringan lainnya. Menghitung perangkat jaringan. Perangkat jaringan LHG 5ND 2 unit, harga satuannya 1.670.000, total harga menjadi 3.340.000. Mikrotik RB951 2ND 1 unit 805.000, 1 unit menjadi 805.000. Kabel STP Belden Outdoor 60 meter, RP-nya harga satuan 16.000, total harga menjadi 960.000. Yang keempat, akses point WR840N 2 unit 317.000, total harga menjadi 634.000. Akses point WR840N. Kabel UTP Dahua Cat6E 800, jumlahnya 10 meter, harga satuannya 10.000, total harga menjadi 100.000. Konektor RJ45 8 biji, konektor RJ45 8 biji, jumlahnya 8, satuannya biji, harga satuannya 10.000 per biji, totalnya menjadi 80.000. Total harga keseluruhannya menjadi 5.919.000. Menjumlahkan semua RAB dan upah pengelasan. Yang pertama, keseluruhan tower. RAB besi tower 7.730.000, RAB perangkat 5.919.000, upah 14.600.000, dan total keseluruhannya menjadi 28.249.000 rupiah. Ini saya akan mengkonfigurasi radio transmitter, radio receiver, dan mikrotik distribusi dan juga access point. Langkah yang pertama, mengkonfigurasi radio transmitter. Yang pertama, masuk ke sistem, identity, lalu ganti namanya. Apply. Oke. Lalu masuk ke menu bridge, tap bridge, klik plus, apply, oke. Lalu ke menu ports, klik plus, interface-nya WLAN 1, apply, oke. Klik plus lagi, interface-nya Ether 1, apply, oke. Masuk ke menu IP, address, klik plus, lalu isi IP address-nya 192.8.22.253.
Lalu interface-nya pilih bridge 1. Jangan lupa slash-nya. Apply. Oke. Masuk ke IP, DNS, isi servernya 1.1.1. Lalu yang di bawahnya juga 8.8.8. Checklist allow remote request. Apply. Oke. Masuk ke menu wireless. Klik checklist. Security profile. Klik plus. Isi passwordnya. Apply. Oke. Masuk ke wifi interface lagi. Double klik. Modenya diganti menjadi bridge. Untuk bandnya BGN. Untuk channel width-nya 2/40 MHz. Untuk SSID-nya ya, selesai. Kita serverkan. radio name-nya. Untuk radio name-nya security profile-nya ganti jadi profil 1. Frekuensi modenya super channel. Country-nya no, cari yang no country set. Setelah itu masuk ke frekuensinya jadi 213. Scan listnya 2312 sampai 24 23 42. Bisa. Udah bisa kan ya? Udah kan? Lanjutin. Lalu klik apply. Oke. Untuk konfigurasi transmitternya sampai di situ saja. Selanjutnya untuk konfigurasi receiver. Berikutnya yaitu mengkonfigurasi radio receiver. Yang pertama, masuk ke sistem, identity, ubah namanya. Kok ini namanya? Ini udah buat BTS client. Apply. Oke. Masuk ke menu bridge. Tab bridge. Klik plus. Apply. Oke. Masuk ke tab ports. Plus. WLAN 1. Apply. Oke. Klik plus lagi. Ganti interface-nya. Ether 1. Apply. Oke. Masuk ke menu IP. Address. Klik plus. Isi address-nya. /24. Interface-nya bridge 1. Apply. Oke. Setelah itu masuk ke IP DNS. Isi servernya 1.1. Lalu yang di bawahnya 8.8. Checklist allow remote request. Apply. Oke. Masuk ke menu wireless. Checklist. Lalu masuk ke security profile. Klik plus. Isi passwordnya. Klik apply. Oke. Masuk ke wifi interface lagi. Klik double klik. Masuk ke menu wireless. Di sini tadi salahnya. Cuma di sini nggak mau pin. Untuk modenya station bridge. Untuk bandnya BGN. Untuk channel width-nya 20/40 MHz.
Untuk SSID-nya security profile-nya, pilih profile 1, frekuensi modenya, pilih super channel, country-nya, pilih no country set, frekuensinya kita ubah jadi 2312, lalu scan list-nya diubah 2312 sampai 2342. Setelah itu lalu klik apply, oke. Lalu double klik lagi, pilih scan, klik start, cari nama klien tadi, klik connect. Lalu klik apply, oke. Untuk konfigurasi radio receiver sampai sini. Selanjutnya konfigurasi mikrotik distribusi. Selanjutnya adalah konfigurasi mikrotik distribusi. Langkah yang awal, masuk ke sistem, identity, ganti namanya, apply, oke. Setelah itu masuk menu bridge, tab bridge, klik plus, apply, oke. Untuk ports-nya, klik plus, interface-nya terdua, apply, oke. Lalu klik plus lagi, interface-nya diganti Ether 3, apply, oke. Masuk ke IP address, klik plus, ketikkan address-nya 192.2.251/24. Interface-nya tersatu, klik apply, oke. Lalu klik plus lagi, isi IP address-nya yang berbeda dengan IP server. Contohnya 172.13.1/24. Interface-nya kita ubah menjadi bersatu, apply, oke. Lalu masuk ke IP DNS. Untuk servernya diisi 1.1. Lalu yang di bawahnya isi 8.8. Checklist allow request, apply, oke. Masuk ke IP routes, klik plus, masukkan IP gateway-nya. Klik apply, oke. Lalu masuk lagi ke menu IP, firewall, tab NAT, klik plus. Di menu di generalnya, Chinese script NAT, out interface-nya Ether 1, action-nya masquerade, apply, oke. Untuk DHCP, lalu masuk ke DHCP server, DHCP setup. Untuk interface-nya bersatu, lalu next, oke. Lalu masuk menu IP, hotspot,
Masuk ke server profile. Masuk ke tab server, hotspot setup, interface-nya bit 1, lalu next. Untuk DNS name-nya diisi. Lalu isi passwordnya. Oke. Masuk ke user profile, klik plus. Untuk penggunanya bisa diatur setelah. Lalu rate limits-nya 2 Mbps per 2 Mbps. Apply. Oke. Klik lagi. Lalu masuk ke tab user, klik plus, isi password, lalu profilnya di 1, apply, copy untuk menambahkan user selanjutnya, lalu copy lagi, apply, copy, isi passwordnya lagi, apply, dan begitu seterusnya, setelah sampai semuanya. Oke. Untuk konfigurasi mikrotik distribusinya sampai situ. Selanjutnya konfigurasi access point. Selanjutnya yaitu konfigurasi access point. Langkah pertama ketika login isi dulu username dan passwordnya. Lalu setelah diisi, klik login. Di sini klik next. Lalu pilih yang access point. Next. Lalu ganti ubah namanya wireless-nya. Lalu klik disable. Checklist more advanced wireless setting, lalu next, klik finish. Di sini loading, tunggu hingga sampai 100%. Selesai sampai 100%, maka access point telah siap setelah semuanya dikonfigurasi, langkah selanjutnya adalah pengujian, yaitu dengan cara pergi ke menu terminal, ping ke IP Google, yaitu 1.1, lalu enter. Jika muncul seperti ini, maka berhasil. Lalu untuk selanjutnya ping IP server, yaitu 192.168.22.254, lalu enter. Kalau sudah seperti ini, maka berhasil. Langkah selanjutnya lagi yaitu ngeping ke radio penerima. 168.22.253, enter. Jika seperti ini juga, maka sudah berhasil untuk konfigurasinya. Sekian dari saya. Saya akhiri, selamat siang dan terima kasih. Langkah-langkah pemasangan tower. Yang pertama alat safety-nya yaitu yang pertama ada sabuk pengaman dan juga ada sarung tangan. Kemudian kita juga melakukan perancangan tower. Kemudian setelah kita melakukan perancangan tower, kita melakukan pengukuran titik koordinat. Setelah itu, sebelum mendirikan tower triangle, pastikan untuk menentukan area yang dikerjakan dan menyiapkan semua peralatan menggunakan perlengkapan kerja atau APD. Kemudian, fondasi harus sudah disiapkan dan rangka fondasi berupa potongan dari tower tersebut. Adapun kedalaman dari fondasi bisa beragam tergantung dari ketinggian tower yang akan dipasang. Kemudian setelah ditemukan titiknya itu,
tarikan seling. Kemudian kita harus menentukan juga tarikan selingnya. Jarak untuk tarikan selingnya adalah setengah dari tinggi tower. Potong kawat selingnya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk ukuran sesuai urutan stek 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Pasang kawat seling yang telah disiapkan di masing-masing stek sekaligus diklem sesuai ukuran. Kemudian dirikan stek 1 terlebih dahulu. Atur kelurusannya. Tarik kawat seling pada ketiga sisinya yang telah diselipkan sebelumnya. Kaitkan ke spander. Tarikan seling menggunakan span skor dan lilitan serta klem dan klem seling. Kemudian tarik kawat seling pada ketiga sisinya yang telah disiapkan tadi. Tarik ke spander tarikan seling menggunakan span skor dan lilitkan serta klem dengan klem seling. Naikkan tiang dibantu dengan menggunakan katrol atau pipa tiang kerek. Lalu ikat di klem di ujung tower stek pertama. Kemudian untuk menaikkan stek kedua, tarik menggunakan tambang atau crack dengan katrol yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah sampai di atas posisi menumpuk pada tower stek yang di atas tower stek pertama itu yang tadi, kemudian ikat yang kuat. Sementara personil di atas yang menyambung tower dengan mur dan baut. Personil yang di bawah mengikat kawat seling ke angkur tarikan seling menggunakan span skor. Ulangi langkah yang tadi untuk menaikkan stek yang ketiga. Setelah selesai semua rangkaian tower yang didirikan, setel kembali kelurusan dan kekencangan span skor segel atau kunci span skor. Setelah itu, kaitkan besi U menggunakan klem untuk tempat radio. Lalu pasang radio pada besi U tersebut. Dan untuk tower yang kedua sama juga pembuatannya seperti yang tadi. Dan untuk pada tower yang kedua itu sama, kita melakukan pembangunannya seperti tower yang pertama juga. Bedanya itu tower yang pertama itu sebagai receiver atau pengirim, sebagai transmitter atau pengirim, dan tower yang kedua itu sebagai receiver atau penerimanya. Setelah selesai dibangun atau membuat pemasangan tower, kita lanjut pada konfigurasi radio receivernya.